siswa SMA yang berkonvoi merayakan berakhirnya ujian nasional terlibat adu mulut dengan polisi lalu lintas di Medan, Sumatera Utara petang tadi. Saat polisi sedang merazia, salah seorang siswi bersikap arogan dan mengancam akan menurunkan jabatan polisi yang bertugas dengan mengaku sebagai anak jenderal polisi. Kenapa, Dek? Kenapa, Dek? Turunkan jabatan Ya, kenapa? Kenapa, Dek? Siap-siap kenapa? Ini kan menjalankan tugas, Dek. Bukan dengan cara kayak gini, Bu, ya. Kalau masalah dating saya punya. Ibu nggak ada kenapa? Begini, Bu. Kamu punya yang kenapa nggak ada yang dating saya punya kami merah semua. Ini masalah dari mana? Dengar. Dulu loh. Saya juga udah tahu bukan dating saya, Kalian satu mobil ya? Tadi. Siapa Dek? Anak Pak Arman Depari? Ya, anak-anak. Itu orang anak Pak Arman Depari ya? Itu orang BNN loh. Jangan bawa nama situ. Ini ya. Anak Pak Arman Depari ya? Kalian langsung pulang. Pulang ke rumah. Anak Pak Arman kayak gini ya, anak Pak Arman. Kan rumahnya. Oh gitu. Jadi tesurin juga nih, Bu. Tesurin aja, Bu. Tesurin, Dek. Kalian satu mobil nggak melanggar peraturan ini kayak gini anak polisi ya? Tapi kita membubarkan lalu buat kalian juga loh, bukan buat siapa-siapa. Dan untuk mengetahui belanjaan di Jakarta Selatan, Kamis, Sanusi diduga menerima uang suap dari Presidir PT Agung Podomoro Land. Dan berikut penjelasan lengkap Ketua KPK Agus Raharjo dalam jumpa pers di gedung KPK petang tadi. Hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 KPK telah melakukan OTT terhadap dua orang, yaitu MSN, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, dan GER, swasta, pada sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan setelah menerima uang dari TPT, swasta karyawan PT APL. Selain penangkapan dua orang tersebut, turut diamankan TPT di kantornya di kawasan Jakarta Barat, dan BER ini swasta, sekretaris direktur PT APL, sebagai perantara di rumahnya di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. GER menjadi perantara untuk memberikan uang atau hadiah untuk penyelenggara negara yang mewakilinya terkait pembahasan Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jakarta tahun 2015-2035 dan Raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis pantai Jakarta Utara. Dalam kasus ini terlihat bagaimana pengusaha mencoba mempengaruhi pemerintah daerah dan pembuat undang-undang tanpa menghiraukan kepentingan rakyat yang lebih besar, terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Karena dari data yang kami dapatkan kelihatannya AMDAL-nya belum diselesaikan dengan baik.
Dalam OTT ini KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebesar 1 miliar dan 140 juta rupiah yang merupakan pemberian kedua kepada MSN setelah sebelumnya diberikan sebesar 1 miliar pada tanggal 28 Maret 2016. 140 juta ini merupakan sisa dari pemberian pertama kepada MSN yang sudah dipergunakan oleh yang bersangkutan. KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu 1. MSN sebagai penerima dengan sangkaan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Kami sangat mengharapkan, karena yang kita tetapkan sebagai tersangka berikutnya adalah AWJ, Presiden Direktur PT APL. Sampai hari ini kita belum melakukan penangkapan karena kita masih mencoba mencari tahu di mana yang bersangkutan berada. Kami sangat mengharap yang bersangkutan kooperatif, kalau bisa segera menyerahkan diri, ya, supaya langkah-langkah hukum berikutnya bisa kita lakukan. Karena AWJ Presiden Direktur PT APL ini sebagai pemberi dengan sangkaan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31. PT Agung Podomoro Land Aris Wijaya telah menyerahkan diri ke KPK sekitar 1 jam yang lalu. Hingga malam ini, tim penyidik KPK terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Arisman dan anggota DPRD DKI M Sanusi. Langsung saja kita menuju gedung KPK. Di sana sudah ada rekan kami, Denny Swastika, yang akan mengabarkannya untuk Anda. Denny, benarkah Dirut PT Agung Podomoro Land sudah menyerahkan diri? Denny. Iya, Windy, betul sekali bahwa tadi sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Direktur dari PT Agung Podomoro Land yang menjadi salah satu tersangka dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Kamis lalu datang ke KPK untuk menyerahkan diri beserta dengan kuasa hukumnya. Yang mana tadi kami pun sempat menanyakan langsung bagaimanakah berkenaan dengan kedatangan dia, apakah ini adalah merupakan bentuk dari dirinya menyerahkan diri kepada KPK, namun ini dirinya tidak enggan berkomentar kepada awak media berkenaan dengan kedatangan dirinya ke gedung KPK dan dirinya langsung masuk ke gedung ataupun ke lokasi tempat penyidikan berlangsung. Namun tadi dari juru bicara KPK pun sudah menyatakan bahwa memang dari Arisman Wijaya yang merupakan salah seorang tersangka, merupakan presidir dari PT Agung Podomoro Land, mengatakan bahwa hingga dirinya menyerahkan diri beserta dengan kuasa hukumnya datang ke KPK. Ini adalah dalam rangka sebagai dirinya adalah taat pada aturan untuk langsung menyerahkan diri bagaimanakah menjalani proses hukum yang berlanjut berkenaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Kamis kemarin. Sementara itu juga berkenaan dengan salah seorang anggota DPRD yang bernama Muhammad Sanusi, hingga saat ini jika kita melihat bahwa ini sudah memasuki 1 kali 24 jam dari proses penangkapan yang berlangsung pada Kamis lalu. Namun hingga saat ini dari Muhammad Sanusi sendiri belum ada tandanya keluar dari gedung KPK. Dan apakah memang nantinya jika Muhammad Sanusi keluar dari gedung KPK, apakah akan dilakukan penahanan? Hingga saat ini kami dari awak media masih menunggu berkenaan dengan pengembangan dari penyidikan terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, dugaan suap reklamasi pantai di Jakarta Utara. Sementara itu juga, Windy, tadi pun dari KPK sudah mengkonfirmasi bahwa berkenaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukannya sudah menetapkan ada 3 orang tersangka dalam kasus ini, yang mana yang pertama adalah Muhammad Sanusi yang merupakan anggota DPRD. Sementara itu tadi yang baru saja menyerahkan diri yaitu Presidir dari PT Agung Podomoro Land, yaitu Arisman Wijaya. Sementara satu lagi adalah Trinanto Priandoro yang merupakan ini adalah salah seorang pengembang dari swasta yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Dan dari KPK sendiri sudah melakukan penggeledahan, salah satunya di gedung DPRD, beberapa ruangan sudah mulai digeledah dan
ada beberapa ruangan yang disegel. Salah satunya adalah ruangan dari Muhammad Sanusi sendiri. Selain dari ruangan Muhammad Sanusi, ruangan dari kakaknya yang merupakan Muhammad Taufik, yang merupakan wakil ketua DPRD pun turut disegel dalam penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK ini. Selain itu juga jika kita melihat bahwa Muhammad Sanusi sendiri adalah merupakan anggota DPRD yang sudah 2 kali periode menjadi anggota DPRD di DKI Jakarta. Yang pertama pada tahun 2009, sementara itu dia terpilih kembali di tahun 2014 kali ini, sehingga dan menjadi ketua dari Komisi D di DPRD DKI Jakarta yang merupakan bidang pembangunan di dalamnya. Dan menurut dari Agus Raharjo sendiri mengatakan bahwa dalam kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Kamis lalu, ada indikasi bahwa dari PT APL ataupun Agung Podomoro Land ingin mempengaruhi dari anggota DPRD dalam rangka untuk mempengaruhi sistem perundang-undangan terkait dengan reklamasi, yang mana nantinya akan merugikan dari lingkungan ataupun menguntungkan bagi PT Agung Podomoro Land tersebut. Dan kami hingga saat ini masih menunggu bagaimanakah perkembangan lanjutan berkenaan dengan proses penyidikan lanjutan. Apakah memang nantinya dari ketiga tersangka ini akan dilakukan penahanan ataukah mungkin sebaliknya? Dan kita masih menunggu dan kami akan mengabarkan terus kepada Anda, Windy. Kami kembalikan di studio. Baik, Denny. Apakah Anda memiliki informasi apakah KPK masih akan melakukan penangkapan lainnya terkait kasus suap ini, Denny? Iya, Windy, selain dari kasus suap yang terjadi, khususnya pada Kamis lalu, terkait dengan dugaan suap proyek reklamasi di pantai Jakarta Utara, kami juga mendapatkan informasi bahwa KPK pun tadi sempat merilis ada salah satu kasus mengenai tentang kasus yang terlibat di sekitaran daerah Cawang, yaitu berkenaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Brantas Adipraya terhadap Kejaksaan Tinggi Jakarta, yang mana dalam kasus operasi tangkap tangan ini ada 3 orang tersangka yang diamankan. Yang pertama adalah berinisial SWA yang merupakan direktur dari keuangan PT Brantas Adipraya. Sementara itu ada juga yang berinisial DPA yang merupakan sekretaris dari senior manajer maksud kami dari PT Brantas Adipraya, dan satu lagi dari pihak perantara yang menjadi ataupun yang disebut bernama Marudut, yang baru saya tadi sempat dilakukan ataupun sudah menggunakan rompi oranye dan ditahan oleh penyidik KPK. Dan kasus tersebut ada dugaan bahwa dari PT Brantas Adipraya akan melakukan penyuapan terhadap Kejaksaan Tinggi untuk meloloskan kasus yang sementara saat ini sedang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan dalam proses penangkapan ini ada sejumlah uang yang diamankan, yaitu sekitar 148 miliar US dollar yang diamankan oleh pihak KPK sendiri terkait dalam kasus ini. Dan hingga saat ini dari pihak KPK pun terus melakukan penyidikan untuk mengungkap secara langsung bagaimanakah nanti, apakah memungkinkan adanya tersangka-tersangka terbaru terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan pada hari Kamis lalu kemarin, meski dari 2 kasus yang berbeda ini. Windy. Terima kasih Denny Swastika atas laporan Anda langsung dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.